Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini Kanisa akan membahas uji kompetensi 7 bab lingkaran materi kelas 8 semester 2 yang ada di buku paket halaman 114 sampai dengan 115 untuk nomor 6 sampai dengan nomor 10. Untuk pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 5 sudah Kanisa bahas di video sebelumnya. Kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di kolom deskripsi. Bagikan kesan-pesan dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan berikutnya ya. Selamat belajar! Oke, soal nomor 6. Perhatikan lingkaran O di samping. Perhatikan ya, di sini ada lingkaran, terus ada sudut-sudutnya ya. Diketahui sudut BOD adalah 110 derajat. Kemudian tentukan sudut BCD. Oke, untuk menjawab soal ini Kanisa akan mengingatkan kembali bahwa besar sudut pusat itu sama dengan 2 kali besarnya sudut keliling. Oke, kita perhatikan di sini kita diketahui sudut BOD ya. BOD itu yang mana? BOD yang ini ya. Nah, ini besarnya adalah 110 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah BCD. Nah, yang ditanyakan yang ini ya. Nah, ini berapa katanya? Oke, perhatikan. Sudut BCD ini adalah sudut keliling ya, yang menghadap pada busur BD yang depan ini ya. Nah, untuk mencari sudut BCD, kita perlu mengetahui sudut BOD yang besar ya, yang belakangnya ya. Oke, jadi kalau misalkan yang ini 110, nah, sudut yang belakangnya itu sama dengan 360 derajat dikurangi 110 derajat, itu hasilnya adalah 250 derajat. Nah, ini sudut yang ini ya, besarnya adalah 250 derajat. Oke, selanjutnya dia akan bertindak sebagai sudut pusat ya, sudut pusatnya yang menghadap busur BD mayor, oke, atau busur BD yang besar ya. Yang ditanyakan adalah sudut BCD. Sudut BCD di sini adalah sudut keliling. Jadi di sini sudut BCD ya itu sama dengan setengah kali sudut BOD yang mayor ya. Itu berarti sama dengan setengah dikali sudut BOD-nya adalah 250 derajat. Hasilnya adalah sama dengan 125. Dan selesai, maka jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Bila diketahui sudut APB ditambah sudut AQB ditambah sudut ARB sama dengan 144 derajat, maka tentukanlah besar sudut AOB. Oke, yang ditanyakan adalah besar sudut AOB ini ya. Oke, yang diketahui adalah sudut APB, kemudian sudut AQB itu yang ini, dan ARB ini. Dia totalnya adalah 144 derajat. Yang ditanyakan adalah yang AOB. Oke, perhatikan di sini ya. Berdasarkan gambar ini, kita peroleh bahwa ini sudut AB, sudut AOB merupakan sudut pusat yang menghadap busur AB. Kemudian, sudut APB, sudut AQB, dan sudut ARB ini merupakan sudut kelilingnya ya, sudut keliling yang menghadap ke busur AB ya, busur yang sama. Nah, kalau misalkan ada sudut pusat dan sudut keliling kayak gini, kita perlu ingat baik-baik ya, bahwa sudut pusat ini sama dengan 2 kali sudut keliling. Oke, karena mereka menghadap ke busur yang sama ya, yaitu busur AB. Jadi sebenarnya sudut APB, AQB, dan ARB ini ya, sama-sama sudut keliling yang besarnya juga sama ya. Jadi di sini kalau kita pakai persamaan ini nih ya, kita dikasih sudut APB ditambah sudut AQB ditambah sudut ARB sama dengan 144 derajat. Jadi di sini sebenarnya kita peroleh 3 kali sudut keliling ya adalah 144 derajat. Jadi kita peroleh sudut kelilingnya sama dengan 144 derajat dibagi 3. Sudut kelilingnya sama dengan 144 bagi 3, yaitu 48 derajat. Nah, kita udah dapat sudut kelilingnya. Yang ditanyakan adalah AOB atau sudut pusatnya ya. Sudut pusat atau sudut AOB ya, ini akan sama dengan
2 kali sudut keliling. Oke. Jadi sudut AOB ini sama dengan 2 kali sudut kelilingnya tadi adalah 48 derajat. Jadi 2 kali 48 derajat. Maka sudut AOB ini sama dengan 2 kali 48 adalah 96 derajat. Selesai. Jadi jawabannya tidak ada opsi yang tepat. Soal nomor 8. Suatu ban mobil berdiameter 60 cm atau sama dengan 0,6 meter. Ban tersebut bergaransi hingga menempuh 10.000 km. Sampai dengan berapa putaran, ban tersebut hingga masa garansinya habis. Di sini dikasih petunjuk 1 km itu sama dengan 1000 meter. Oke, kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui ini ada ban itu bentuknya pasti bulat ya, atau lingkaran. Diameter bannya adalah 60 cm. Oke, diameternya adalah 60 cm atau sama dengan 0,6 meter. Kita akan gunakan meter ya, dalam meter. Diketahuinya diameter. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah jarak tempuh. Jarak tempuh garansinya adalah 10.000 km. Nah, perhatikan. Diameternya satuannya meter, kemudian jarak tempuhnya kilometer. Nah, ini masih beda ya. Nah, ini perlu kita samakan dulu. Kita akan samakan menggunakan meter ya. Jadi kita akan samakan satuannya ke meter. Kita perhatikan 1 km sama dengan 1000 meter. Berarti 10.000 km itu sama dengan 10 juta meter. Nah, sekarang udah sama ya, sama-sama meter. Kayak gini bisa kita lanjutkan. Ada lagi yang diketahuinya enggak? Enggak ada ya, udah cuma segitu. Kita lanjut, berarti ditanyakannya adalah banyak putaran ban sampai masa garansinya habis. Oke, kita akan jawab. Oke, untuk menjawab soal ini, kita akan coba menganalisis dulu ya. Ini kan tentang lingkaran, kira-kira akan menggunakan luas atau keliling lingkaran. Yap, betul banget. Kita akan pakai keliling lingkaran ya. Kenapa pakai keliling lingkaran? Karena kita ngomongin dengan jarak tempuh ya. Nih, kita akan ngomong jarak tempuh. Kalau ngomongin jarak tempuh itu hubungannya pasti dengan keliling ya. Jadi kita akan cari dulu keliling bannya ya. Keliling ban ini bentuknya kan lingkaran. Jadi keliling bannya itu rumusnya adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? Pi kali D ya. Ini sama dengan I-nya adalah 3,14 dikali diameternya 0,6. Jadi ini sama dengan 1,884. Satuannya apa ini? Meter. Banyak putaran bannya. Ya, oke, banyak putaran ini adalah jarak tempuh dibagi dengan keliling ban ya. Ini sama dengan jarak tempuhnya tadi berapa? 10 juta meter dibagi keliling bannya adalah 1,884. Hasilnya sama dengan 5.307.855 putaran. Selesai. Atau berarti jawabannya yang mana? Sekitar 5 juta putaran. Itu yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Keliling bagian yang diarsir biru adalah kayak yang diarsir biru nih, yang dalam ini ya. Yang ditanya kelilingnya, berarti kita akan mencari panjang dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, ini. Nah, karena yang ditanyakannya adalah keliling, jadi kita akan cari panjang yang garis merah ini. Perhatikan baik-baik. Di sini kita akan masukkan petunjuk-petunjuk yang udah diketahuinya dulu. 26 cm itu panjang dari sini ke sini ya. Nah, ini juga dari sini ke sini 26 cm. Jadi kita juga peroleh ini panjangnya ada 26 cm. Yang ini 26 cm. Kemudian yang ini 14 cm. Dan yang ini adalah 14 cm. Ya, oke. Kalau Kanisa kasih nama dulu setiap titiknya ya. Di sini misalkan A, B, C, D, E, F ya. Jadi kelilingnya itu akan sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DE tambah panjang EF ditambah panjang FA. Jadi AB panjangnya berapa?
26 cm. Ditambah BC. BC itu sama dengan 1/4 keliling lingkaran dengan jari-jarinya adalah 14 cm ya. Ditambah CD-nya adalah 26. Tambah lagi DE 26 ditambah EF adalah 1/4 keliling lingkaran yang jari-jarinya 14 cm juga. Kemudian ditambah FA-nya adalah 26. Oke, sama dengan, ya, perhatikan 26-nya adalah berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kali 26. Berarti 4 kali 26 ini adalah 104. Ditambah 1/4 keliling lingkaran ditambah 1/4 keliling lingkaran. 1/4 tambah 1/4 jadi 1/2 keliling lingkaran. Jadi di sini kita harus cari dulu keliling lingkarannya ya. Keliling lingkarannya kita cari dulu. Keliling lingkaran ya. Keliling lingkarannya yang ini ya. Jari-jarinya adalah 14. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2πr ya. Sama dengan 2 dikali V-nya adalah 22/7 dikali R-nya adalah 14 sama dengan, ini bisa kita coret ya, ini 2, ini 1, jadi tinggal 2 kali 22 kali 2 sama dengan 88, satunya sentimeter. Ini keliling lingkaran ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Ini sama dengan 104 ditambah setengah dari keliling lingkarannya tadi adalah ya, 88. Nah, kita bisa coret. Ini 44, ini 1. Berarti C-nya adalah 104 ditambah 44. Atau sama dengan 148. Satuannya cm. Selesai. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10, perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah, perhatikan di sini ada 2 buah bangun ya. Ini ada persegi ya, yang pertama ini persegi dan yang kedua ini adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran di mana di sini kasih 14 cm ya katanya. Sisi perseginya ada 14 cm. Jadi di sini juga 14 cm ya. Yang mana itu adalah diameter. Jadi ini diameternya adalah 14 cm. Kalau diameternya 14 cm maka jari-jarinya adalah 7 cm. Dapatnya dari 14 bagi 2 ya. Oke, sekarang kita akan cari luas daerahnya. Luas daerah yang diarsir itu sama dengan ada apa aja? Ada luas persegi ditambah luas setengah lingkaran ya. Oke, luas persegi. Luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi ya. Ditambah luas lingkaran. Nah, luas dari setengah lingkaran berarti setengah dikali luas lingkaran itu apa? R kuadrat. Kita tinggal masukkan sisi kali sisi persegi yang ini ya, yang persegi. Sisi kali sisi, sisinya adalah 14 cm. Jadi 14 kali 14 ditambah setengah kali ini adalah 22/7 dikali R-nya adalah 7 cm. Jadi 7 kuadrat atau 7 kali 7 ya. Ini sama dengan 14 kali 14 berapa? 196. Ditambah, bisa kita coret. Coret, ini 11, ini 1. Ini coret, 1. Berarti tersisa 11 kali 1 kali 7. Hasilnya 77. Maka luas daerah yang diarsirnya adalah 196 ditambah 77 atau hasilnya adalah 273 cm kuadrat. Selesai. Maka jawabannya adalah yang C.